Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insyaallah banyak berbagi ilmu tentang syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Kali ini saya akan berbagi kisah nyata mimpi lagi yang saya alami sendiri. Insyaallah mungkin sudah belasan tahun yang lalu. Inilah salah satu ciri-ciri mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mimpi yang dialami walaupun sudah bertahun-tahun lamanya tidak akan mudah terlupakan, melainkan akan selalu ingat kepada petunjuk yang Allah hadirkan melalui mimpi tersebut. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, perlu diketahui khususnya umat Islam bahwa mimpi tidak hanya sebagai bunga tidur, tidak hanya sebagai kembangnya tidur, seperti yang disangkakan oleh kebanyakan orang, melainkan mimpi di dalam syariat Islam itu ada terbagi menjadi tiga, karena dalil terkait hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, mimpi itu ada tiga. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Mimpi itu ada yang merupakan kabar gembira. Maksudnya mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang kedua, mimpi karena bawaan pikiran saat terjaga. Maksudnya ketika kita masih terjaga, belum tidur, sering memikirkan suatu hal, entah itu suatu hal yang kita senangi ataupun yang kita benci, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi seperti itu tidak perlu kita cari maknanya atau takwilnya, melainkan hal itu tidak akan berguna bagi kehidupan kita. Begitu juga mimpi jenis yang ketiga, yaitu mimpi dari setan. Mimpi yang menyedihkan, mimpi yang menyeramkan, mimpi yang menakutkan. Hal itu adalah gangguan dari jin di saat kita tidur. Jin mengganggu manusia tidak hanya di saat ketika terjaga, melainkan juga di saat tidur, yaitu melalui mimpi. Mimpi dari jin atau setan itu biasanya mimpi menyeramkan, dikejar-kejar makhluk seperti pocong, hantu, dan lain-lain. Yang mana mimpi jenis tersebut, mimpi dari setan itu tidak perlu dicari takwilnya, karena hal itu tidak bermanfaat bagi kehidupan kita, melainkan setan memasuki mimpi kita hanya untuk menakut-nakuti kita saja, agar aktivitas kehidupan kita sehari-hari terganggu dengan sering memikirkan mimpi tersebut. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan ketika kita bermimpi dari setan, mimpi yang menyeramkan, menyedihkan, tidak perlu diceritakan kepada orang lain, berlindung kepada Allah dengan melakukan sholat sunnah. Itu salah satu cara untuk menghindari ketika mimpi kita mengalami mimpi dari setan, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah, dan dianjurkan dengan cara yang lain dalam hadis yang lain, yaitu dengan meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali dengan volume yang kecil, dan cara yang lain juga dengan membaca ta'awudz, dan cara yang lain juga merubah posisi tidur kita berbeda dengan posisi tidur sebelumnya, dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang biasanya sering dibaca oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kebiasaan beliau sebelum tidur membaca hal itu, lalu meniupkan kepada kedua telapak tangan beliau, lalu mengusapkan kepada seluruh tubuh beliau, kepada anggota badan yang mampu dijangkau saja oleh tangan. Lalu apa yang akan saya bagikan
tentang pengalaman mimpi di siang bolong yang saya alami, yaitu mimpi di siang hari tentang seseorang yang saya kenal baik yang sudah Allah bantu dilunasi hutangnya sebanyak 30 juta lebih melalui perantara saya. Sebelum saya menceritakan mimpi yang saya alami, perlu saya ceritakan sebelum kejadian saya mendapatkan mimpi di siang bolong itu. Awalnya ada seorang ibu yang menelpon saya, di mana beliau sedih, menangis, meminta agar saya membantu si Fulan, bukan namanya sebenarnya, yang lagi terjerat hutang. Saya bukanlah orang kaya, saya pegawai biasa di saat itu, dan saya tidak punya tabungan. Karena setiap gaji yang saya peroleh selalu pas untuk makan, untuk ngekos. Tapi saya ada punya penghasilan sampingan, di mana ketika saya mendapatkan down payment atau DP, maka hal itu yang saya buat untuk membantu si Fulan, membantu melunasi hutangnya secara bertahap. Hutangnya kurang lebih 30 juta lebih. Saya ketika mendapat DP sekian juta, saya langsung bayarkan sekian. Dapat lagi, saya bayarkan sekian. Nah, setiap kali saya mengirimkan uang kepada si Fulan, saya tidak lupa mengingatkan si Fulan tersebut agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik, yaitu meminjam kepada orang yang mempraktikkan riba, yaitu meminta tambahan, memberikan bunga kepada setiap pinjaman yang dia lakukan, dan perilaku yang tidak baik lainnya yang mengakibatkan dia berhutang. Jadi setiap kali saya mentransfer uang untuk membantunya, saya sebagai seorang mukmin mengingatkan kepada saudara kita lainnya agar berhati-hati, tidak terjerumus seperti itu. Agar mengingat Allah sekarang sudah membantunya melalui saya. Saya selalu katakan Allah membantunya melalui saya. Jadi nama Allah tidak saya hilangkan, karena saya mengetahui pada hakikatnya kebaikan, semua kebaikan yang kita lakukan, amal baik itu hakikatnya adalah ciptaan Allah, karunia dari Allah. Karena semua amal manusia itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatatkan sejak 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Ketika manusia berusia 4 bulan di dalam janin kandungan, Allah mengutuskan malaikat meniupkan ruh dengan 4 ketetapan, yaitu ajal, rizki, amal, masa bahagia atau celakanya. Oleh karena itu, sikap makrifat seseorang yang sudah mengenal kepada Allah ketika beramal selalu menyandarkan amal itu adalah karunia dari Allah, sehingga terhindar dari sikap ujub, bangga atas diri, terhindar dari sikap meremehkan orang lain yang berbuat maksiat, terhindar dari merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga orang yang mendapatkan makrifat dari Allah, mendapat pengenalan atas af'al, asma dan sifat-sifat Allah, walaupun amalnya sebanyak apapun, pengabdian sebesar apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu merasa kosong dari amal tersebut. Dia hanya lantaran saja. Seperti halnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Al-Hikam menyatakan bahwa amal-amal kita itu hakikatnya dari Allah. Kita hanya sebagai hamba yang mempersembahkan saja. Amal itu adalah sedekah dari Allah, pemberian dari Allah. Kita hanya mempersembahkan. Oleh karena itu, beliau di dalam perkataan yang lain menasihatkan kepada kita untuk melihat Allah kepada amal. Jangan melihat amal kepada Allah.
Kalau kita melihat Allah kepada amal, artinya ketika kita mampu beramal soleh, beramal baik, maka ingatlah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah dan hindari pengakuan atas sikap baik yang kita miliki itu. Kosongkan dari hal itu. Melainkan kita harus selalu merasa hina. Kita nih bodoh. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, manusia itu bodoh dan zalim. Oleh karena itu Allah dengan sifatnya maha bijaksana mengutus Nabi Muhammad SAW yang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah mengenal Allah dengan ilmu-ilmu syariatnya, peraturan-peraturan halal dan haram, diutus untuk mengajak manusia yang awalnya dari kegelapan, kekafiran, menuju cahaya, menuju petunjuk, agar kita memakai akal kita dengan benar, dengan mengikuti syariat-syariat Allah, dengan ujian, perintah dan larangan. Oleh karena itu, ketika si fulan saya peringatkan untuk mengingat kebesaran Allah yang telah membantunya melalui saya untuk bersyukur dan tidak mengulangi lagi, akhirnya kesekian kalinya ketika mendapat peringatan atau nasihat dari saya itu, akhirnya dia marah dan dengan sombongnya mengatakan, cabut semua bantuan kamu. Dalam hati saya, kok sombong orang ini. Allah membantunya, tapi dia menyombongkan diri bantuan dari Allah yang melalui saya itu. Padahal tidak akan ada bantuan selain dari Allah. Meskipun dia meminta bantuan melalui orang lain. Kalau Allah sumbernya sendiri itu akan menolak dari jalur yang lain, maka tidak akan menemukan jalan lain selain dari yang diberikan melalui saya. Maka saya menerima tantangan dia itu ketika dia menyombongkan dari bantuan Allah melalui saya, tapi saya tetap berhati-hati tidak mengatakan suatu hal yang lebih dari itu. Maka saya terima apa yang dia minta. Akhirnya saya hentikan bantuan itu karena permintaan dia. Dia telah menyombongkan diri dengan mengatakan cabut semua bantuannya. Suatu saat saya mendengar kabar. Saya tidak mencari-cari berita tentang si fulan, tapi Allah menghadirkan berita itu kepada saya. Ternyata si fulan ini akan berangkat ke luar pulau, diberikan bantuan oleh orang lain, katanya akan bekerja di luar pulau itu dengan digaji, seingat saya antara 6 atau 7 juta setiap bulan. Akhirnya saya mengetahui, oh ternyata ini ya, penyebab dia merasa punya sandaran lain, merasa punya bantuan dari sumber yang lain, sehingga dia berani menolak bantuan dari Allah yang diperantarakan melalui saya. Akhirnya saya menunggu kejadian itu. Gak lama kemudian dari berita itu saya dengar, kalau tidak salah keesokan harinya, saya di saat tidur siang itu dimimpiin, diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk. Mimpinya hanya sekelebat saja, yaitu orang yang akan membantunya untuk memberangkatkan dia kerja keluar pulau hadir di mimpi saya dengan mengatakan kepada saya, menyebut nama saya, lalu dia mengatakan mundur. Jadi mimpinya seperti itu. Orang yang akan membawa si fulan ini keluar pulau, mengajaknya bekerja, yang gajinya kurang lebih 6-7 juta sebulan, mengatakan di mimpi itu mundur dengan menyebut nama saya. Maksudnya, dia konfirmasi kepada saya bahwa hal itu tidak akan terjadi. Jadi, siang itu saya terbangun, kaget.
Padahal saya tidak nyari-nyari, saya tidak dendam sama si fulan karena dia menolak bantuan yang Allah berikan melalui saya. Maka mimpi itu ya, adalah konfirmasi dari Allah bahwa sikap saya itu sudah benar dan Allah memihak saya. Oleh karena itu saya diberitahu takdir yang akan terjadi. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, mimpi itu adalah bagian dari makrifat, mengenal kepada Allah, mengenal akan af'al atau perbuatannya atau ketentuan yang Allah tetapkan sejak zamannya azali ya, tentang takdir yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Karena saya seringkali bermimpi petunjuk dari Allah. Nah, seperti hanya video-video sebelumnya yang sudah saya share di channel ini. Nah, mungkin Anda bisa simak. Yang terkait mimpi takdir bisa Anda baca di surat Yusuf yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam ayat 4. Surat Yusuf ayat 4, di mana di ayat itu Allah berikan visual mimpi berupa simbol-simbol, yaitu matahari, rembulan, dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi tersebut dialami Nabi Yusuf alaihissalam di saat masih kecil, belum dewasa. Tapi makna mimpi tersebut disiarkan, diberitahukan kepada ayahanda beliau, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, di saat beliau sudah dewasa dan di saat mimpi itu terjadi di dalam kehidupan nyatanya ketika beliau sudah menjabat di suatu kerajaan Mesir menjadi orang terpercaya karena beliau telah membantu menakwilkan mimpi yang dialami oleh sang raja yang terkait juga dengan takdir musim paceklik yang akan terjadi di saat itu. Sang raja bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Itu terkait takdir paceklik yang akan terjadi. Nabi Yusuf alaihissalam membantu mentakwilkannya. Akhirnya sang raja berterima kasih dan menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi salah satu orang yang penting, yang dipercaya di kerajaan itu. Dua mimpi tersebut adalah tentang takdir yang akan terjadi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, mimpinya di saat masih anak-anak, masih kecil, dan terjadi belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Nah, kemudian ketika beliau sudah dewasa dan menjabat di sebuah kerajaan di Mesir, beliau sudah matang kejiwaannya, jadi bisa memahami makna mimpi tersebut. Begitu juga takdir yang akan terjadi, yang dialami rakyat di Mesir saat itu juga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Allah menghendaki Nabi Yusuf alaihissalam membantu mentakwilkan mimpi sang raja agar pesan atau petunjuk yang tersirat pada simbol-simbol visual mimpi yang dialami sang raja itu diketahui dengan benar maknanya, sehingga sang raja dan rakyat di saat itu terbantu dengan adanya penakwilan mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itulah kenapa umat Islam harus meyakini, beriman bahwa mimpi itu tidak hanya berupa bunga tidur, melainkan salah satunya adalah petunjuk dari Allah, yaitu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perlu kiranya Anda semua yang belum pernah tahu tentang dalil-dalil terkait mimpi dan ilmu takwil mimpi menyimak video ini hingga tuntas. Kembali lagi kepada si fulan yang telah menyombongkan diri dari bantuan Allah yang diperantarakan melalui saya. Akhirnya setelah saya mengalami mimpi tersebut, terbuktilah di dalam kehidupan nyatanya si fulan tidak pernah berangkat ke pulau yang akan dituju itu, tidak pernah bekerja dengan orang yang ingin membantunya. Allah menutup akses bantuannya melalui orang lain karena Allah menghendaki bantuan itu diperantarakan melalui saya, orang yang terdekat kepada si fulan, dan mengetahui kebaikan
yang harus dilakukan untuk menghapus dosa-dosa si fulan agar fulan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fulan buta mata hatinya. Tidak melihat bahwa sebenarnya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Di saat itu harusnya si fulan bersyukur mendapat bantuan dari Allah melalui saya dan mendapat nasihat dari Allah melalui saya. Tapi fulan buta mata hatinya sehingga menganggap dia bisa meminta bantuan yang lain. Padahal kalau aksesnya atau sumber bantuan yang dari Allah itu ditutup, maka meminta bantuan ke manusia manapun tidak akan berhasil fulan dapatkan, melainkan sia-sia belaka. Karena hal itu terkait sabda Nabi Muhammad SAW, seandainya seluruh manusia itu bersatu ingin memberi manfaat, maka ketika Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Dan juga ketika seluruh manusia seandainya bersatu ingin memberi mudarat atau mara bahaya, apabila Allah tidak mengizinkan, Allah juga tidak menjadikannya di dalam kehidupan nyata. Tidak akan terjadi kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan. Jadi hanya ketetapan Allah lah yang berlaku. Jadi si fulan akhirnya tidak mendapatkan bantuan dengan kesombongan itu, karena dia buta mata hati, tidak melihat hakikat yang membantunya itu siapa. Dia hanya melihat makhluk, yaitu saya, sebagai orang yang hina, yang mungkin tidak disukai karena sering mengingatkannya pada kebaikan. Nah, itulah bukti dari kemurkaan Allah kepada orang-orang yang sombong. Apa itu sombong? Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, sombong itu adalah menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak petunjuk kebenaran. Akhirnya Allah murka karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Saya sudah berusaha menegakkan agama Allah dengan menangkap isyarat dari Allah bahwa ada orang saudara kita yang muslim meminta bantuan, kesulitan di dalam membayar hutang. Maka saya menegakkan agama Allah dengan mengamalkan syariat Allah, membantunya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya, memberi bantuan secara bertahap, insya Allah dengan keikhlasan, karena saya tidak memintanya untuk membayar dengan cepat. Saya tidak meminta dengan bunga, saya tidak minta dijunjung tinggi, dihormati, tidak. Karena setelah dia buntu dari masalah yang dihadapi sampai dia tidak berangkat hingga saat ini, saya tetap menghubungi dia, tetap membantunya melunaskan hutangnya dia sampai lunas. Nah, itulah bukti bahwa saya kosong dari dendam, saya kosong dari amal itu. Artinya kalau saya merasa beramal, maka saya akan katakan, kamu nggak tahu diri, saya sudah bantu kamu. Ya sudah, dasar kamu sombong, dasar kamu ini tidak tahu diuntung, maka saya akan putuskan hubungan dengan dia. Alhamdulillah, Allah menghindarkan hal itu. Tidak ada di benak saya untuk berbuat demikian. Karena Allah melindungi saya yang fakir ilmu, yang kotor ini, insya Allah akan ada seperti itu terus terjaga kepada si fulan hingga wafat nanti, insya Allah. Jadi menegakkan agama Allah itu tidak hanya dengan berkhutbah, mensyiarkan di muka orang banyak, melainkan dengan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita tidak mampu mensyiarkan seperti halnya ustadz-ustadz, para mubalik, para kiai, para ulama, cukup kita mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi akhlak kita sehari-hari itu juga merupakan dakwah bagi Islam. Karena banyak sekali para mu'alaf, para orang-orang yang belum beriman kepada Allah, akhirnya menjadi seorang mu'alaf gara-gara melihat akhlak seorang muslim atau muslimah
yang baik di mata mereka. Begitu juga halnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menegakkan agama Allah dengan akhlaknya beliau yang mulia, sehingga membawa dampak kepada hati-hati yang awalnya tertutup, terhijab dari Allah menjadi terbuka, karena melihat akhlaknya beliau yang sangat santun, yang sangat baik, yang sangat mulia. Oleh karena itu, ketika kita diperlihatkan oleh Allah orang yang susah, maka semaksimal mungkin kita bantu dengan tujuan mengabdi kepada Allah. Karena hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan hutang, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya atau garis keturunannya yang mulia. Jadi kalau misalkan kita membantu kesulitan saudara kita, yang salah satunya adalah ketika saudara kita sulit membayar hutang, ketika kita mampu untuk membayarkan, maka kita bayarkan. Kalau kita sanggup, kita bayarkan sampai lunas. Kalau tidak sanggup, sebagian saja. Karena Allah Maha Bijaksana, tidak menguji hamba-hambanya, melainkan di luar kesanggupannya. Allah tidak seperti itu. Kita ikhlasnya berapa, kita bantu. Cuman saya di waktu itu, meskipun tidak punya tabungan, Allah memang memampukan saya, mentakdirkan saya untuk membantunya hingga selesai. Jadi saya bersyukur kepada Allah, karena apa yang Allah tampakkan kepada saya dimampukan menjadikan hal itu, yaitu kekurangan pada saudara kita, menjadi sarana beribadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah meneguhkan agama, kita menegakkan agama Allah, maka Allah meneguhkan kedudukan kita di sisi Allah. Seperti hanya tadi, mimpi di siang bolong yang saya alami, itu bukti bahwa Allah meneguhkan kedudukan saya yang telah menegakkan agama Allah, tidak hanya ketika membayarkan hutang kepada saudara muslim lainnya, tapi dengan menasihati dalam hal kebaikan. Karena seorang mukmin itu kepada saudaranya harus merasa laksana satu tubuh. Itu yang dianjurkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika saudara kita sakit, maka kita harus merasakan sakit yang sama seperti saudara kita yang dialami beliau. Jadi ketika saudara kita kesulitan hutang, kita harus merasakan satu badan, kita merasa susah juga seperti dia. Akhirnya kalau kita mampu membayarkannya, maka kita bantu semampu kita. Oleh karena itu, terbuktilah firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Lalu bagaimana dengan tidur siang? Tidur siang itu adalah sebagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya diberikan di saat bermimpi di malam hari. Seringkali orang bermimpi di malam hari mendekati waktu subuh. Tapi di siang bolong itu juga bisa terjadi, karena Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal itu. Mimpi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidur siang beliau. Hal itu ada dalil atau keterangannya di kitab Sahih Bukhari. Ya, Anda bisa baca di kitab Sahih Bukhari nomor 7001
sampai 7002 pada bab bermimpi pada siang hari. Hadis tentang mimpi di siang bolong, di siang hari yang dialami Nabi Muhammad SAW agak panjang hadisnya. Anda bisa baca sendiri untuk memperpendek waktu. Nah, jadi kalau misalkan kita tidur, Allah bisa memberikan petunjuk melalui mimpi, baik itu di malam ataupun siang hari. Ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Terkait dengan ayat tersebut, Nabi SAW bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, istirahat sianglah kau, istilah tidur siang itu qailulah. Jadi istirahat sianglah. Sesungguhnya setan-setan tidak melakukan qailulah, tidak melakukan setan-setan itu tidak melakukan istirahat siang. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan mimpi, itu jangan sampai kita acuhkan begitu saja. Siapa tahu itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting untuk diketahui ciri-ciri mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Mimpi petunjuk dari Allah terkadang tidak perlu ditakwil, tidak perlu dicari maknanya, karena maknanya sesuai dengan visual mimpi tersebut. Seperti tadi yang saya kisahkan, pengalaman mimpi di siang hari, yaitu dimimpiin saya itu ada orang yang membantu si fulan, yang akan membantu si fulan, mengatakan mundur. Seperti itu kejadian nyatanya, visual mimpinya seperti itu, maka kejadiannya seperti itu juga, mundur. Mundurnya sampai berapa tahun, belasan tahun, ya kita tidak tahu. Ya, Allahu a'lam, ya Allah lebih mengetahui. Karena belasan tahun pun sampai sekarang nggak berangkat-berangkat si fulan ini keluar pulau, melainkan tetap di kampungnya beliau. Ya, tetap bekerja tapi tidak keluar pulau. Nah, itu mimpi petunjuk dari Allah di siang hari, ya, dan merupakan jenis mimpi yang tidak perlu ditakwil. Nah, artinya terjadi sesuai kenyataan, sesuai visual mimpinya. Ada juga mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu ditakwil, perlu dicari maknanya, karena mengandung makna yang tersirat. Seperti hanya yang tadi saya sebutkan, yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tentang simbol-simbol matahari, rembulan, dan 11 bintang. Itu adalah kedua orang tuanya dan 11 saudara beliau, yang semuanya akhirnya tunduk kepada beliau di bawah penguasaan beliau. Begitu juga dengan makna yang tersirat pada mimpi sang raja. Simbolnya 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 tangkai gandum yang kering dan yang hijau. Nah, seperti itu kan simbol-simbol. Kita tidak akan bisa tahu makna tersebut, tidak mungkin ada secara seperti halnya kita baca kamus bahasa Indonesia artinya ini, artinya nggak ada. Makanya di dalam mentakwilkan mimpi tidak boleh dengan membaca buku tafsir, tidak sama caranya, tidak seperti itu. Walaupun buku tafsir mimpi itu adalah buku tafsir dari alim ulama Ibnu Sirin, boleh dijadikan suatu pemahaman, pembelajaran, tapi tidak boleh digunakan untuk mentakwilkan mimpi seorang. Karena mentakwilkan mimpi seorang itu haruslah tahu keadaan orang yang bermimpi, ya, terkait dengan amalannya setiap hari, terkait dengan hajatnya, apa yang ingin dicapai, terkait dengan keadaan spiritualnya. Banyak sekali faktor-faktor itu. Nah, oleh karena itu, orang yang mentakwilkan mimpi, yang pertama, dia harus mengetahui ilmu syariat, peraturan halal dan haram dari sudut pandang Islam, ya. Lalu
dia sudah mengamalkan di dalam berkehidupan, dan akhirnya dia mendapatkan ilmu hakikat dari Allah. Nah, karena hal itu terkait dengan apa yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub, orang yang sudah mencapai makom hakikat, mencapai kedudukan hakikat, dia ketika melihat bentuk maka dia melihat makna. Artinya mata lahirnya melihat suatu bentuk yang Allah tampakkan, dan mata hatinya diberitahu oleh Allah maknanya tersebut. Makna secara hakikat seperti apa. Jadi beda ilmu orang yang mengetahui ilmu saja dan orang yang sudah duduk di makom atau mempunyai kedudukan hakikat dari sudut pandang Allah. Itu berbeda. Sama dengan ketika orang baru belajar membaca resep masak dengan orang yang sudah disebut seorang chef atau ahli masak, itu sudah jelas berbeda jauh. Seorang yang baru belajar membaca resep masak, dia hanya tahu secara tekstual. Itu pun terkadang seringkali salah memahami resep yang dia baca. Berbeda dengan seorang chef yang sudah memahami resep dengan mungkin banyak sekali menu resep yang sudah dipahaminya dan juga sudah praktek dengan waktu yang lama. Itu ibarat tarekatnya. Itu sudah beramal, sudah mempraktekkan ilmu masaknya, dan akhirnya mendapatkan rasa. Nah, orang yang duduk di makom hakikat itu sudah punya rasa. Akhirnya apa yang disabdakan Nabi terjadi kepada orang itu, yaitu firasat seorang mukmin itu tajam. Nah, seperti itu. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat. Jadi pengajaran Allah itu tidak selalu melalui Al-Quran secara tekstual. Bisa juga pengajaran Allah itu melalui mimpi. Nah, seperti hanya mungkin Anda baca di kitab Sahih Bukhari, itu sangat banyak mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW terkait ilmu syariat, terkait dengan ilmu tarekat, atau pengamalan suatu amalan syariat, tentang hakikat, dan tentang makrifat. Seperti hanya hal itu terkait dengan sabda Nabi ketika Aisyah menanyakan tentang beliau itu tidur, apakah Anda tidur sebelum melaksanakan witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur namun hatiku tidaklah tidur. Itu ada dalilnya di hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika Aisyah radhiyallahu anha istri beliau itu menanyakan hal itu, Nabi kita menjawab, mataku tidur namun hatiku tidaklah tidur. Maknanya hatinya beliau selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Mengingat tidak hanya berzikir itu tidak hanya membaca kalimat-kalimat thayyibah, tetapi dengan makna yang luas, bisa mendapatkan pengajaran ya melalui mimpi. Akhirnya hal itu membawa diri beliau ingat kepada Allah. Karena kalau misalkan Nabi itu mimpi mendapat pengajaran, selalu beliau itu mengajarkannya kepada orang lain. Karena di hadis yang lain, beliau setiap sholat subuh berjamaah selalu menanyakan kepada makmum yang sholat subuh berjamaah bersama beliau. Beliau menanyakan, apakah di antara kalian tadi malam ada yang bermimpi? Ketika orang yang sholat berjamaah bersama beliau itu mengatakan ada yang bermimpi, maka dibantu, ditakwilkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika makmum beliau itu tidak ada yang bermimpi pada malam harinya, dan ketika Nabi Muhammad SAW bermimpi di malam hari, beliau menceritakan mimpi tersebut kepada orang-orang yang sudah sholat berjamaah subuh bersama beliau, dan menceritakan juga apa takwilnya. Nah, makanya kalau misalkan ada orang yang mengatakan mimpi tidak bisa dijadikan dalil, berarti dia belum memahami makna hakikat hadis ataupun ayat, kenapa ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang mimpi. Kalau tidak bisa dijadikan dalil, nggak mungkin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, dan juga ada di dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari maupun Muslim. Itu terkait dengan keterangan-keterangan atau dalil tentang mimpi. Tentunya
tidak semuanya mimpi itu dijadikan dalil, melainkan mimpi yang benar saja, mimpi petunjuk dari Allah yang datang dari orang yang soleh. Karena di dalam hadis riwayat yang lain, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983, Nabi bersabda bahwa mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Dan Nabi ketika mendapat wahyu yang pertama kali itu berupa mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3 dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Nah, jadi kalau misalkan ada orang meremehkan mimpi, berarti dia masih belum paham tentang dalil-dalil ini. Dan apabila sudah tahu, pernah membaca, berarti dia belum mencapai makom hakikat. Karena Allah pasti memberitahu mutiara-mutiara ilmu yang berlumuran tanah. Istilah ini dikatakan Nabi di dalam kitabnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau misalkan beliau mengatakan ada mutiara yang berlumuran tanah, dan itu hanya diketahui bahwa itu mutiara adalah hanya diketahui oleh orang ulama dalam versi sudut pandang Allah, yaitu maksudnya orang yang sudah makrifat, orang yang sudah mengenal Allah, ya, orang yang sudah berhakikat. Di luar itu tidak akan mampu bisa melihat mutiara-mutiara yang berlumuran tanah. Maknanya ilmu-ilmu yang mendalam di balik syariat-syariat yang terlihat biasa. Oleh karena itu, ada saja orang yang tidak memahami bahwa mimpi itu syariat. Bahkan ada juga yang meremehkan mimpi. Padahal ketika saya ceritakan hal itu terkait kenyataan yang sudah terjadi. Dan dalilnya sudah ada. Tetap saja tidak mau percaya. Nah, ini luar biasanya, berbahayanya mata hati jika Allah sudah menutupnya. Maka tidak ada siapapun yang bisa menolongnya kecuali Allah. Oleh karena itu, hikmah yang bisa kita petik hari ini tentang mimpi siang bolong yang saya alami tentang si fulan adalah si fulan mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala karena satu, dia tidak bersyukur atas rahmat Allah, pertolongan Allah yang diberikan kepadanya melalui saudaranya yang dekat. Si fulan telah melanggar ayat Allah seperti yang difirmankan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi kalau misalkan orang itu bersyukur, ketika diberi nikmat, maka Allah pasti tambah nikmatnya kepada orang yang bersyukur tersebut. Tetapi apabila dia kufur, dia mengingkari nikmat dari Allah, maka diazab. Bukan hanya di akhirat, di dunia. Jika Allah menghendaki orang itu kebaikan, maka dia disegerakan hukumannya di dunia. Akhirnya terbuktilah dia dihambat oleh Allah mendapatkan bantuan yang lain, dia tidak mendapat pekerjaan yang gajinya yang dicita-citakan itu, yang ingin dicapainya itu, yang insya Allah sekitar 6-7 juta per bulan, tidak tercapai hingga saat ini. Nah, itulah salah satu azab dari Allah, hukuman dari Allah karena buta mata hatinya melihat karunia Allah yang diperantarakan melalui saya. Nah, ini Allah hukum, tidak ditambah nikmatnya, melainkan ditutup akses yang lain dengan bukti bahwa saya dikonfirmasikan melalui mimpi dengan dihadirkannya orang yang akan membantunya mengatakan mundur kepada saya. Akhirnya tidak terjadi pekerjaan keluar pulau tersebut. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau misalkan kita itu bisa berbuat baik, misalkan bersyukur, maka Allah pasti balas dengan kebaikan yang lebih baik. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, 700 kali lipat hingga tidak terhingga. Tetapi jika kita melakukan kejahatan sekecil apapun, pasti Allah balas hanya dengan yang setimpal saja. Itulah Allah yang maha baik. Ya. Allah tidak menyukai orang-orang sombong.
Oleh karena itu kita tidak boleh menyombongkan diri kepada Allah, juga kepada hal bantuan dari Allah melalui siapa saja. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi yang terjadi pada si Fulan merasa dia mampu mencari bantuan lain. Dia lupa kepada Allah yang maha membatasi rezeki dan yang maha melapangkan rezeki semua makhluk-makhluknya, semua hamba-hambanya. Dia lupa kepada sang penguasa yang sebenarnya. Dia merasa dengan dirinya sendiri mendapat bantuan dari manusia yang lain yang dianggapnya bisa membantunya, lupa kepada sang hakikat, sang hakiki, maka Allah buktikan bahwa dia tidak mampu melakukan itu. Sehingga terbuktilah firman Allah di dalam surat At-Takwir. Pada surat At-Takwir ayat 29. Ya, Fulan tidak mampu menempuh jalan lain karena tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Takwir ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Fulan tidak mampu menempuh jalan yang ingin dia pakai untuk membantu kesulitan yang dihadapi. Ingin bekerja di luar pulau dengan gaji yang besar melalui orang lain, dia yang dianggapnya bisa membantunya, ternyata Allah menutup akses itu. Allah tidak menghendaki itu, maka dia tidak mampu mendapat bantuan dari Allah melalui orang itu. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, janganlah kita menyombongkan diri kepada Allah, kepada bantuan-bantuan Allah melalui orang-orang di sekitar kita. Terkait dengan sombong, Nabi kita juga menasihatkan kepada kita. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Harisah bin Wahab al-Khuzai berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keperkasaan adalah pakaianku. Siapa yang menandingiku salah satu dari keduanya, pasti akan aku masukkan ia ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya hanya Allah yang pantas sombong, karena Allah tidak bergantung kepada makhluk, melainkan manusia yang diciptakan bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah melalui perantara makhluk-makhluknya, maka tidak pantas manusia itu berbuat sombong. Oleh karena itu Allah mengancam memasukkan orang-orang sombong itu ke dalam nerakanya. Karena manusia seperti itu orang yang tidak tahu diri atas keaibannya, kekurangannya, keterbatasannya. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim nomor 91, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Nah, dan di riwayat hadis di riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau misalkan Fulan tadi itu menolak nasihat dari saudaranya yang telah Allah mampukan untuk membantunya dengan materi dan nasihat ilmu kebaikan supaya tidak terjerumus lagi kepada keburukan seperti yang dialami, maka itulah kesombongan. Menolak nasihat, menolak anjuran kebaikan yang hakikatnya agar kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dia lakukan, agar tidak terkena nerakanya dunia, kesulitan-kesulitan dunia seperti yang dialami, dan nanti akibatnya kalau tidak Allah berikan penghapusan atas dosa-dosanya ketika masih hidup di dunia, maka akan berujung juga nerakanya akhirat. Nah, ini lebih parah lagi nanti. Kenapa Fulan itu menyombongkan diri? Nah, itu tadi. Karena tertutup mata hatinya.
terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Kalau misalkan hati kita baik, kolbu kita baik, artinya tidak tertutup dengan titik-titik hitam karena dosa-dosa yang kita berbuat, maka pasti amal kita yang dilakukan lahiriah kita pasti baik juga, mengandung kebaikan. Tapi jika hati kita atau kolbu kita rusak, tertutup titik-titik hitam karena dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga mata hati kita terhijab, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat nasihat, susah menerima nasihat, susah melakukan amal baik, maka Nabi mengatakan, niscaya, percayalah, akan rusak pula seluruh tubuhnya. Amal lahiriah yang kita lakukan pasti mengandung dosa. Oleh karena itu, Allah berfirman, sungguh apa yang mereka usahakan sia-sia. Itu tadi, karena melakukan apapun dengan buta mata hati, pastilah mengandung perbuatan yang mengandung dosa. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, hati-hati kepada terjadinya buta mata hati. Jangan jangan meremehkan perbuatan dosa walaupun dosa yang kecil, agar mata hati kita tidak tertutup dan akhirnya menjadi sombong seperti yang fulan lakukan. Ketika mendapat bantuan dari Allah melalui hambanya yang lain, dia menutup diri dan menyombongkan diri dari bantuan itu, seolah-olah dirinya mampu berbuat dengan dirinya sendiri, mendapatkan bantuan dari Allah dengan cara mencari orang lain, bekerja di tempat lain, dan dengan cara yang lain-lain. Karena dia tidak mengetahui ilmu syariat yang Nabi sampaikan tentang kemudaratan dan kemanfaatan itu hanyalah berasal dari Allah, sebagaimana sabda beliau di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk menimpakan suatu kemudaratan, bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan dapat menimpakan kemudaratan atau bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Jadi takdir Allah yang berlaku, bukan kemauan manusia yang terjadi, melainkan ketetapan Allah yang pasti terjadi. Setiap perbuatan baik pasti Allah balas dengan kebaikan, dengan jumlah yang banyak. Tetapi apabila manusia berbuat jahat, Allah juga pasti membalasnya dengan kejahatan yang setimpal. Terkait mimpi, hadis-hadisnya sudah banyak, biasanya saya sertakan di deskripsi pada setiap video terkait dengan mimpi, terkait dengan ilmu takwil mimpi, ada di surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Terkait dengan mimpi juga ada di surat As-Saffat ayat 102 dan 105. Dan di surat Yusuf sebenarnya lebih banyak lagi, bisa Anda baca di surat Yusuf, dan juga di kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak juga yang belum saya bacakan di sini, dan di kitab Al-Wafa, kitab Al-Hikam, kitab Riyadus Sholihin, kitab Risalah Al-Qusairiyah juga banyak. Oleh karena itu, saudara-saudariku, semoga kita sebagai umat Islam meyakini bahwa mimpi itu tidak hanya sebagai kembang tidur saja, melainkan ada salah satu mimpi, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kabar gembira dari Allah. Jadi perlulah kiranya kita semua mempelajari ilmu syariat tentang mimpi agar terhindar dari salah menakwilkan mimpi, agar tidak meremehkan mimpi. Jikalau itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat membantu kehidupan kita nantinya. Tapi kalau kita mengetahuinya, tapi kalau kita tidak paham bahwa itu petunjuk dari Allah, lalu kita melalaikan peringatan atau pemberitahuan
yang ada pada mimpi tersebut, maka kita bisa mendapat kemudorotan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah beberapa kali video saya bagikan kepada Anda di channel ini. Bisa Anda simak pada video yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah Ta'ala, agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang maha ganjil, tentunya ganjil dalam hal ketaatan. Apabila di video ini terdapat kebaikan, maka hakikatnya adalah hal itu semua adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Apabila di dalam video ini terdapat kesalahan, maka itu pastilah dari saya yang fakir ilmu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.